yang mendalam, baru kemudian diumumkan. Jadi ketika ceritanya kemudian berbuah langsung pada pengumuman, saya paginya juga udah berpikir ini nggak akan jadi nih. Ini barang nggak akan jadi. Jadi baik secara prinsipil ataupun secara teknis, menurut saya memang buat saya pribadi nggak terlalu mengagetkan. Nggak ada titik temunya. Iya, bahwa ketika kemudian orang kan Ahokers berharap Ahok nih berarti Ibu Mega tetap memegang prinsip keberagaman Ahok dong berarti. Nah disitulah kita melihat seorang Ibu Mega dari dua kacamata, keras kepala ya, di satu sisi mulai juga lentur dalam berpolitik. Karena mungkin seorang Megawati menyadari juga Ahok ketika dimajukan surveinya tinggi, tetapi mungkin ruang elektoralnya terbatas. Dan suasana pertarungan pilkada serentak, mengingat Ahok ini menurut Ibu Mega sendiri loh, mulutnya harus selotip ya Ahok gitu kan. Problemnya kalau pilkadanya 545 daerah, kalau selotipnya lepas, yang panas dingin itu adalah calon PDI Perjuangan dari 545 daerah gitu ya. Yang efeknya bukan hanya di Jakarta. Jadi disitulah muncul nama Pramono Anung. Apakah mengagetkan? Sebelum-sebelumnya sudah pernah dimunculkan, walaupun surveinya pasti kecil sekali. Pengenalannya menurut saya juga sangat kecil sekali. Tetapi mungkin Ibu Mega di situ saya lihat mulai lentur berpolitik. Ini kan orang yang dekat dengan Jokowi juga. Pertanyaannya, kok Ibu Mega memajukan orang yang hubungan dengan Jokowi masih bagus? Yang masih setiap hari ketemu presiden. Iya. Apa jawabannya itu? Ya artinya menurut saya Ibu Mega ingin menang di sini. Dan salah satu kekalahan yang bisa terjadi buat pilgub-pilgub PDI Perjuangan adalah kalau dia melawan kekuatan besar seperti terjadi pada saat Pilpres. Seorang Pramono Anung mungkin belum punya tingkat pengenalan tinggi, tapi dalam konteks memastikan bahwa koalisi besar yang mengkeroyok, termasuk kekuasaan yang mengkeroyok itu bisa terjadi lagi, mungkin dianggap Pram itu yang bisa memecah kebuntuan itu. Saya masih belum setuju nih Mas Toto. Kang Emil loh, tingkat pengenalannya cukup kuat gitu. Walaupun sekarang modalnya 8% ya. Kalau compare Anies dengan Ahok itu. Tapi dia sudah punya tingkat pengenalan yang cukup tinggi. Di Jakarta, walaupun ada sentimen soal Jackmania atau segala macam gitu. Kalau Pak Pram ini menangnya dari mana Mas Toto? Walaupun Rano Karno anak Betawi, iya kan? Logisnya gimana? Seseorang ketika sudah nanti ditetapkan oleh KPU, pas pendaftaran saja, tingkat pengenalannya pasti naik Mas. Apalagi di Jakarta. Itu pasti di atas 50%. Kalau sekarang mungkin hitungan saya, sebelum pendaftaran kemarin, mungkin jangan-jangan Mas Pram hanya belasan persen. Yang tahu itu hanya orang-orang politik, yang mengikuti berita politik ya, orang awam tidak. Tetapi ketika diumumkan di situ pasti bertambah. Pasti otomatis menurut saya mungkin setelah penetapan itu bisa di atas 60%. Apalagi bicara Jakarta, pusat informasi yang langsung masuk semua pemberitaan dan segala macam ya. Secara otomatis itu akan jadi dongkrak. Yang kedua mungkin hitung-hitungannya adalah ketika berbicara mengenai Ridwan Kamil dilihat dari berbagai sudut. Tinggi surveinya jauh dibanding Pramono Anung, tetapi titik awalnya juga jauh dibandingkan kalau berhadapan-hadapan dulu dengan Anies atau dengan Ahok. Dilihat dari si primordial, etnis Sunda juga peringkat ketiga di bawah dari Jawa dan Betawi. Jawa itu sekitar 35-38%, Betawi kalau saya tidak salah 30-32%, Sunda sekitar 13%. Kita tahu Sara kita tolak, tetapi perasaan memiliki sesama satu sentimen primordial itu kan kita harus akui ada masih kuat untuk pemilih itu Indonesia. Yang menyebabkan mungkin ada sebuah hitung-hitungan Emil tinggi tetapi mungkin punya keterbatasan juga. Bunga-bunganya tadi tuh Jackmania dengan bobotoh lalu ya dan bamus Betawi. Ditambah mungkin yang terakhir adalah kalau melihat histori dari majunya Mas Kang Emil. Kang Emil ini kan sekarang. Kang lah, udahlah jangan diganti. Dia itu kan maju ada sisi keterpaksaannya, yang harusnya dijabar dan kemudian harus mengalah. Situasinya ke ada DKI. Dan plan keduanya adalah terpaksa ke DKI, tapi melawannya pun calon boneka. Artinya apa kalau kita lihat di situ? Persiapan dari Kim Plus di situ itu bukan extra effort. Bukan dalam konteks logistik, energi,
itu bukan untuk bertarung habis-habisan, karena segala sesuatu disetting. Itu yang menyebabkan kita bisa lihat loh, sampai sekarang saya belum lihat gerakan partai-partai sama sekali dari Kim Plus. Bahkan kemarin Sahroni jadi ketua tim ses Sehari. bertahan hanya nggak sampai sehari, cuma berapa jam tiba-tiba ganti lagi gitu ya. Dan mungkin itu juga ketika Mas Pram dianggap bisa berkomunikasi baik secara de facto dengan semua partai, di tengah memang partai-partai tidak terlalu serius misalnya memenangkan Emil, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah kekuatan. Dan sosok waktu- Pak Mas Pram juga